بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fi din, akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca khamsuna khata'an fi salatil idaini karya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullahu taala. Di pembahasan yang lalu, di sesi yang ketiga sampai kepada pembahasan di antara kesalahan dalam berhari raya adalah bersegera menziarahi kubur setelah salat Id dan menganggap atau meyakini lebih utama berziarah kubur di waktu hari raya ini. Maka ini sebuah kekeliruan karena mengkhususkan waktu ibadah yang tidak ada dasarnya, sementara menetapkan tempat tertentu, waktu yang tertentu dari ibadah-ibadah, maka perlu kepada dalil. Kalau tidak ada dalilnya maka jatuh kepada kebid'ahan. Nah, kemudian berkaitan dengan kubur juga dalam masalah kesalahan dalam berhari raya adalah di sebagian negeri, di sebagian negara, yaitu yang ke-16. Kita lihat kitabnya yang ke-16, yang ke-26 ya. Tauzi'ul halwa wal fawakah 'ala al-maqabir yaum al-'id. yakni membagikan halwa, semacam kue, permen atau makanan ya, dan buah-buahan di pekuburan pada hari raya. Minal bid'ah, di antara kebidahan adalah tauzi'ul halwa wal fawakih, yang membagikan halwa ya, semacam coklat, permen atau kue ya, wa al-fawakih, buah-buahan, wa qahwa, dan juga kopi, wal khubza, dan roti, dan yang semisal makanan. Mungkin kalau di kita nasi dan yang semisal, wa nahwa dzalik, ala al-maqabir yaumul 'id ya, di pekuburan ya, pada hari raya, shadaqatan 'alal mayyit, sebagai bentuk sedekah atas nama mayyit. Maka Syekh menjelaskan di sini, wa hada khata'un li umurin, dan ini sebuah kesalahan karena beberapa sebab. Yang pertama, lam yakun dzalika 'ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qurunil mufaddalah, karena hal itu tidak terjadi di zaman Rasul dan juga para salafus saleh, dan ini bagian dari ibadah ya. Sementara kalau memang dia baik, tentu para salaf akan lebih mendahului untuk melakukan daripada kita. Maka jawaban yang pertama kesalahannya adalah ini lam yakun dzalika 'ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qurunil mufaddalah, tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan juga generasi yang terbaik, itu para salafus saleh. Yang kedua, as-sadaqah 'ala al-mayyit takun fi ayyi makan. Sedekah atas nama mayit itu di mana saja, tidak harus di kuburan. Walau yushtarat an takun 'indal qabr, tidak disyaratkan harus di kuburannya ya. Maka ini kekeliruan, bukan melarang sedekah atas nama mayit, boleh bersedekah atas nama mayit, insyaallah ini hal yang dibolehkan, ada dasarnya, namun di kuburannya ini ya. Lalu yang ketiga, ini menyebabkan izdiham indal kubur, yakni berdesak-desakan. Bisa jadi juga menyebabkan julusun 'alaiha ya, duduk di atas kubur akhirnya, dan juga bisa melangkai, menginjak kubur, dan ini mukhalafat ya syar'iyyah yajib al-ibti'adu anha khasatan indal kubur. Ini pelanggaran-pelanggaran syariat yang wajib untuk dijauhi ya, lebih-lebih di kuburan. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, lan amshi ala jamrah atau sayf, sungguh, hadis Nabi ini hadisnya sahih berjamaah ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya, hadisnya sahih. Perhatikan hadis ini, la an amshi ala jamratin aw sayfin, sungguh aku berjalan di atas bara api yang panas
Husayfin, atau berjalan di atas pedang yang tajam tentunya, ya, au akhsafin, atau akhsaf. Nah, na'li yani akhsaf yani dijahitnya gitu sendalku bi rijlai, dengan kakiku, yani sandal dijahit dengan kaki. Nah, ahabu ilayya, lebih aku sukai, ya, berjalan di atas jamur bara api, berjalan di atas pedang yang tajam, atau kakiku dijahit dengan sandal, lebih baik, lebih aku sukai, min an amshi ala qabri muslimin, daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim. Ini artinya melangkahi kuburan, menginjak-injak kuburan, ini haram. Saya beberapa waktu melihat di YouTube itu ada acara dangdutan, ya, di kuburan, dan ini tentu warga sudah jelas, ya, warga-warga seperti apa agama mereka, ya, ormas apa jelas itu, ya, yang suka dangdutan, suka. Nah, itu mereka dangdutan di kuburan para jemaah, di kuburan dangdutannya. Kemudian pada duduk di situ joget-joget, naudzubillah min dzalik. Nah, orang-orang semacam ini saudara kita kaum muslimin, kita paham pemahaman agamanya seperti apa. Nah, ini sebuah kesalahan, maka ini adalah lebih-lebih apabila dilakukan, ya, hal ini di dalamnya ada kemaksiatan. Ya. Baik. Ini sudah nginjak-injak kuburan sambil joget dangdutan misalnya, itu naudzubillah. Baik, yang ke-27 ini sebuah keyakinan, mungkin ada di sebagian negeri yang ke-27 ini, itu meyakini bahwa menancapkan sikin, pisau, Lailatul Fitri 'alal abwab yutradus syayatin, bisa mengusir syaitan. Ya. Jadi ada sebagian di sebagian negeri gitu, ya, meyakini, ya, ini katanya kalau habis puasa Ramadan itu setan-setan itu pada berkeliaran karena setan selama Ramadan kan dibelenggu katanya. Nah, sudah habis Ramadan maka berkeliaran. Sehingga di antara upaya pencegahan agar setan tidak masuk itu dengan menancapkan pisau pada malam Idul Fitri di pintu-pintu masing-masing rumah. Nah, sebagian demikian keyakinan. Kata penulis di sini mengatakan, minan nasi man ya'taqid anna gharzas sikin, ya, anna gharzas sikini ala babil bait fi lailati Idul Fitri yutradu syayatin. Sebagian orang meyakini bahwa menancapkan sikin, pisau, di pintu-pintu rumah pada malam hari raya Idul Fitri ini bisa mengusir syaitan. Wa yu'alliluna dzalika bi anna syayatin, mereka beralasan kenapa menancapkan pisau tersebut. Kata mereka bahwasanya setan-setan itu tufaku min aglaliha, ketika dilepas dari rantainya di bulan Ramadan itu, idza dhahara hilal Syawal, apabila nampak hilal Syawal maka setan dilepas ketika masuk Syawal. Nah, fida ra'at sikin magruzan ala babid dar, lalu ketika setan melihat ada pisau yang ditancapkan di pintu-pintu rumah itu, mereka takhafu wala tadkhuluhu hadha wala tadkhuluhu, setan takut dan tidak masuk, ya, dengan sebab melihat pisau tersebut. Nah, tentu ini keyakinan yang batil, ya, li amrain, karena beberapa ada kalau dua alasan, ya. Ini keyakinan wahada i'tiqadun batilun, ini keyakinan yang batil li amrain karena dua sebab, dua alasan. Yang pertama, hada amrun ghaibi, ini perkara gaib, ya, syaitan dibelenggu dan semisal melihat pisau bisa takut, ini perkara gaib, la na'rifu illa an tariqil wahyi, kita tidak mengetahuinya masalah ini kecuali melalui wahyu, dan walam yarid fi dzalika, dan tidak datang dalam masalah itu hadisun sahih, hadis yang sahih. Jadi tidak boleh kita meyakini ini. Yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana lana kaifa nahtariz min kaidis syaitan atau syayatin. Dan Nabi telah menjelaskan kepada kita bagaimana kita menjaga dari tipu daya syaitan bi adhkarin wa ad'iyatin masyhurah, dengan zikir-zikir, doa-doa yang masyhur. Walisa dzalika, bukan dengan hal tersebut. Nah, min di antara zikir itu apa? Min dzalika ma rawa Muslim fi sahihi. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda,
La taj'alu buyutakum kubura fa innal baita alladhi tuqra fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Ini maknanya kata ulama ada dua makna ya. Pertama, ngubur orang di rumah nggak boleh. Yang kedua, menjadikan rumah seperti kuburan. Jadi bahasa kinayah. Ya. Jadi jangan jadikan rumah kalian kuburan, yang ini seperti kuburan yang sepi dari beribadah, tidak membaca Quran, tidak sholat di rumah. Sehingga rumah tempat membaca Quran, rumah tempat sholat. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis yang lain, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah salat sebagian kalian itu di rumah, jangan jadikan rumah kalian kubur. Jadi salat itu jangan diborong di masjid semua, sisakan di rumah. Salat-salat sunnah maksudnya. Dan juga bahkan Nabi sampai mengatakan afdhalu salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang itu adalah di rumahnya. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya, kecuali salat fardu, yakni harus di masjid. Maka ini menunjukkan rumah umat Islam itu rumah tempat ibadah, jemaah. Inilah keindahan rumah tangga dalam Islam. Jadi kan rumah ibadah. Bahkan Nabi melarang, la taj'alu buyutakum. Nabi melarang menjadikan rumah yang sepi dari ibadah seperti di kuburan. Dan ini juga isyarat bahwa kuburan bukan tempat ibadah, kuburan bukan tempat salat, kuburan bukan tempat baca Quran, kuburan bukan tempat sedekah tadi. Sebagaimana di poin yang tadi ya, di poin yang ke-26. Ya. Bersedekah membagi-bagikan ya kue, nasi dan semisal di kuburan atas nama sedekah untuk mayit. Boleh sedekah atas nama mayit tapi jangan di kuburan. Ya, karena banyak kemudaratan yang terjadi nanti. Taib. Karena sesungguhnya rumah yang dibacakan di rumah itu surah Al-Baqarah, maka tidak akan dimasuki syaitan. Ya. Wa fi riwayatin 'inda al-Hakim wa sahhaha Adz-Dzahabi wa hasanaha Al-Albani. Dan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, inna likulli syai'in sanaman. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki sanam, memiliki puncaknya. Segala sesuatu memiliki puncak, ya. Atau sinaman ya bacanya. Inna likulli syai' sinaman. Nah, wa inna sinamal Quran suratul Baqarah. Dan sesungguhnya puncak daripada Al-Quran, ya, sesungguhnya puncak daripada Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Wa inna syaitana idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra. Dan setan apabila mendengar surah Al-Baqarah dibacakan, kharaja minal baiti alladhi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Keluar dari rumah, setan itu kabur dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Ini cara kita untuk melindungi diri dari gangguan syaitan. Nah, wa min dzalika ma sabata fi sahihain. Dan demikian juga apa yang telah sahih di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang membaca ini, lafaz ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan, fi yaumin mi'ata marrah. Dalam semalam atau dalam sehari 100 kali baca ini. Boleh diansur, boleh langsung baca 100 kali. Pokoknya sehari itu baca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu. Maka apa pahalanya? Ada 4 disebutkan di sini. Maka baginya kana lahu adla 10 riqabin, ya. Maka baginya seperti memerdekakan 10 budak. Ya, jadi kalau baca ini pahalanya seperti memerdekakan 10 budak. Wa kutiba lahu mi'atu hasanat. Yang kedua, dicatat baginya 100 hasanat. Yang ketiga, wa muhyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dihapuskan, yang ketiga, 100 dosa dan kesalahan. Nah, yang keempat perhatikan, wa kanat lahu hirzan minasyaitan. Dan yang keempat nih, dia menjadi benteng penjagaan dari setan yaumahu dzalik, pada hari tersebut, hatta yumsi, sampai malamnya, sampai sorenya. Nah, walam yati ahadun bi afdhala mimma jaa bihi ila rajulun, ya, illa rajulun amila aqsara minhu. Dan tidak datang seorang yang lebih afdal dari apa yang telah dia baca kecuali orang yang membaca mengamalkannya lebih banyak lagi. Artinya
100 itu minimal, namun mau lebih silakan. Enggak usah dihitung lagi kalau lebih dari 100. Perbaca la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, qala al-Qushairi rahimahullah taala min, perhatikan kata beliau Al-Syuqairi ya, Asy-Syuqairi rahimahullah, wa min khaybati uquli nisa'ina, di antara apa ya, khaybah, kebodohan gitu ya, akal daripada wanita-wanita kita ya, istri-istri kita, yakni apa, i'tiqaduhunna, meyakini ya anna ghurzas sakakin, bahwasannya menancapkan pisau-pisau lailatul Idul Fitri, di malam hari raya Idul Fitri, yutradu syayatin, bisa mengusir setan, allati kanat ya masjunatan, yang setan ini tertahan fi syahri Ramadan, pada saat di bulan Ramadan. Yang inilah keyakinan sebagian ya, di sebagian negeri demikian ya. Baik, qala Syekh Ali Mahfudz rahimahullah, berkata Syekh Ali Mahfudz rahimahullah, mina al-khurafat, di antara khurafat ya, keyakinan yang batil yang tidak benar adalah yakni ghurz as-sikin lailatul Idul Fitr ala abwabil manazil wal ghuraf, yakni menancapkan pisau pada malam hari raya Idul Fitri di pintu-pintu rumah atau kamar-kamar ya. Yarawna anna asyayatina allati kanat masjunatan fi syahri Ramadan, yang mereka berpendapat, memandang bahwa setan yang ditahan pada bulan Ramadan itu takhruju min sijniha lailatul Id, keluar dari penjaranya tersebut ya pada malam Idul Fitri, maka mereka menjaga diri dari masuknya setan ke rumah dengan pisau. Ini termasuk kesalahan, ini termasuk di antara khurafat ya, kesalahan dalam berakidah. Baik. Yang ke-28 jemaah. Yang ke-28, tarwi' al-muslimin, tarwi'ul muslimin bil al'ab an-nariyah. Ya. Menakut-nakuti kaum muslimin dengan permainan-permainan api, kembang api, mercon ya, dan yang semisal. Menjadi takut orang ya, dengan suaranya yang kaget sama. Jadi mengaget-ngageti kaum muslimin dengan suara meledak ya, mercon. Ini sebuah kesalahan dalam berhari raya. Dan berhari raya dengan menyala-nyalakan api seperti itu kebiasaan orang-orang kafir. Kebiasaan orang-orang kafir. Maka tidak sepantasnya orang Islam yang mulia, yang telah Allah muliakan dengan beribadah mengisi hari raya dengan hal-hal yang konyol seperti itu. Ya, menghambur-hamburkan harta, mengganggu kaum muslimin, dan juga bisa memudaratkan dia sendiri. Berapa banyak ada kasus kebakaran, kasus ya, kasus kena di wajahnya, ya, kena bercok, kena petasan dan semisal, naudzubillah. Itu sebuah kekonyolan para jemaah. Maka para pemimpin, penguasa ini sudah selayaknya untuk bertindak ya. Tidak segan-segan tindak yang melakukan aksi-aksi seperti itu. Wajib para ulamanya untuk mendukung kepada pemerintah. Sampaikan dari para ulama bahwa keharaman nyulut bercon atau petasan dan semisal, nyulut kembang api dan semisalnya. Ya. Selain menghamburkan harta, juga menakut-nakuti kaum muslimin. Mungkin orang yang sedang sakit bisa bertambah parah sakitnya dengan sebab ini. Apakah ini bukan kedoliman? Kedoliman pada jemaah sekalian. Maka perhatikan, ini sebuah kesalahan. Ya, di poin yang ke-28 ini. Tarwi'ul muslimin bil al'ab an-nariyah. Nah, jadi mengaget-ngageti kaum muslimin dengan permainan-permainan yang sifatnya api ya, ketika berhari raya. Fil a'yad yashtari al-atfalu al-al'ab an-nariyah mithla al-bomb namanya ya. Al-bomb mungkin kalau kita petasan. Jadi pada hari raya anak-anak itu membeli mainan-mainan ya, dari api, kembang api, petasan dan semisal. Di sini disebutkan al-bomb. Ya. Al-bomb wa sawarikh ya, semacam peluru dan semisal ya. Kemudian mereka yang menyulutnya bisa di mana saja, mengganggu manusia akhirnya. Tahta aqdamil mar, bisa jadi ketika orang lewat dilemparnya petasan, atau tahta al-imarat ya al-murtafiyah, atau di bawah gedung-gedung yang tinggi. Wa yurawi'una man fiha, menakut-takutin orang yang ada di situ.
wa kullu dzalika manhiyun anhu, maka semua ini terlarang. Ya. Fayambagi liaulia'il umur, maka sepatutnya bagi para wali, orang tua, para guru, para tokoh masyarakat, ya, untuk an yanhau abnahum an dzalik, melarang anak-anak mereka dari hal tersebut. Li'anna tarwi'al muslim wa takhwifahu muharramun syar'an. Karena yang namanya mengaget-ngagetin kaum muslimin, menakut-nakuti mereka haram. Nah, waqad rawa Abu Dawud wa sahahu al-Albani an Abdurrahman ibn Abi Layla qala, telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Abdurrahman bin Abi Layla qala hadatsana ashabu Muhammad. Ya. Abdurrahman bin Abi Layla ini seorang tabi'in mengatakan hadatsana ashabu Muhammadin, telah meriwayatkan kepada kami para sahabat Muhammad, annahum kanu, bahwasanya mereka dahulu pernah yasiruna ma'a Nabi, berjalan yakni safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanama rajulun minhum, maka tidurlah seorang di antara mereka. Nah, lalu fantalaqa ba'duhum ila hablin ma'ah fa akhadahu, ya. Lalu sebagian mereka pergi ya ila hablin ma'ah fa akhadahu, pergi apa namanya, ke mengambil apa namanya, tali dan semisal, membuat kaget gitu orang yang sedang tidur tadi, ya. Maka fafazi'a, orang itu kaget. Faqala Rasulullah SAW, Rasul pun mengatakan la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Kata Nabi, tidak halal kata Nabi seorang muslim mengaget-ngageti muslim yang lain, ya, ngaget-ngageti muslim yang lain. Dalam kasus yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan dari An-Nu'man bin Bashir, dia mengatakan pernah kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan, ya. Lalu ada seseorang fa khafaqa rajulun ala rahilatihi, lalu tertidur seseorang di atas kendaraannya. Fa akhadha rajulun sahman min kinanatihi, lalu seseorang iseng gitu ya, bercanda mengambil sahman, busur anak panah dari panahnya itu, dari tempatnya, ya. Maka fantabaha ar-rajul, ketika orang ini bangun, ya, kaget dia, fafazi'a, kaget, kok hilang ininya, anak panahnya gitu. Maka Nabi mengatakan la yahillu lirajul an yura'a musliman, tidak halal bagi seorang mengaget-ngageti muslim. Nah, jadi bercanda seperti ini ya, menyembunyikan sesuatu, barangnya, sendalnya, enggak boleh para jemaah. Makanya kata Nabi, wa min dzalika, ya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an akhdhi mata'il muslim hatta la yarta' atau yafza'. Maka Nabi melarang, ya, Nabi melarang mengambil yakni barang milik seorang muslim sehingga dia kaget, ya. Jadi artinya mengambil baik bercanda ataupun tidak bercanda, sama, nggak boleh mengambil tanpa hak, kan nggak boleh, atau bercanda, ya. Sebuah hadis dari Yazid bin Sa'id, semoga Allah meridhoinya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, la ya'khudanna ahadukum mata' akhi la'iban wala jaddan, tidak boleh salah seorang kalian mengambil barang saudaranya baik bercanda ataupun serius. Wa man akhadha 'asa akhihi, perhatikan, siapa yang mengambil tongkat saudaranya, maka kata Nabi hendaknya kembalikan. Mengambil tongkat saudaranya, ya, mengambil tongkat saudaranya, hendaklah kata Nabi kembalikan dia, ya, falyaruddaha, nah, kembalikan. Wa qad naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an yushira al-muslimu ila akhihi bihadidatin aw silahin. Nabi telah melarang pula untuk yushira itu mengisyaratkan, maksudnya apa? Menodongkan gitu ya. Nah, menodongkan seorang muslim kepada saudaranya dengan besi atau dengan senjata. Walaupun bercanda nggak boleh. Gitu loh, apalagi serius ya, nodong, bercanda saya nggak boleh. Itu yang dimaksud. Ini dalil-dalil ini menunjukkan haram mengganggu saudaranya, termasuk nih kaum muslimin, hati-hati pakai knalpot yang mengganggu, ya. Ada orang kaget loh dengar knalpot kayak orang, ya, menjerit dan semisal, itu haram. Kenapa berbuat seperti itu, berbuat dolim? Itu ada balasan loh. Hati-hati, pedagang bisa bangkrut dagangnya kalau pakai knalpot kayak gitu. Anak-anak itu bisa celaka,
Disumpahin sama orang, modar lu, celaka lu, mampus lu katanya orang yang terganggu. Nggak boleh kita melakukan perbuatan yang membuat orang itu melaknat kita, jemaah. Jangan, nggak boleh. Kenal pot, ya. Naudzubillah min dzalik, mengganggu, ya. Dan saya heran kalau yang kenal pot gitu kok kupingnya dia sendiri kok nyaman gitu, ya. Ya, kita aja yang sekilas mendengarnya, subhanallah. Jadi hati-hati, ini hal yang dilarang dalam Islam, ya. Tidak boleh mengganggu saudara kita dengan cara bentuk apapun, dengan lisan. Maka Nabi ketika ditanya muslim yang baik itu adalah man saliman muslimuna bilisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah orang yang kaum muslimin lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ya. Taib. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwasanya Nabi SAW bersabda, kata Nabi dalam hadis, la yushir ahadukum ila akhihi bisilah. Jangan menodongkan seseorang kalian kepada saudaranya dengan senjata. Ya, bercanda ini. Ya. Fa innahu la yadri la'ala asyaitana yanzigu fi yadihi, ya, yanzigu fi yadihi, karena bisa jadi dia tidak tahu, ya, karena dia tidak tahu, bisa jadi setan itu yanzigu fi yadihi, ya, yanzigu fi yadihi, mencabut jari tangannya, fayaqa fi hufratin minan nar, sehingga akhirnya jatuh ke dalam lubang jurang neraka dengan sebab itu. Artinya enggak nyadar gitu. Bisa jadi setan yang mengambilnya lalu dia tanpa sadar menusukkannya, naudzubillah. Yang tadinya bercanda. Banyak kan kejadian bercanda. Ya, ada senjata ditembak-tembakan ke saudaranya begini. Ternyata lepas, enggak sengaja. Syaitan. La'alla syaitana yanzigu fi yadihi fayaqau fi hufratin minan nar. Kata Nabi, sehingga dengan sebab itu dia membunuh. Naudzubillah. Wa anhu aidan, dan juga dari Abu Hurairah, ya, anna Rasulullah SAW qala, Rasul bersabda, man asyara ila akhihi bihadidatin, siapa yang menodongkan kepada saudaranya dengan besi, fa innal malaikat tal'anuh, malaikat melaknatnya, hatta yantahiya, sampai selesai, sampai dia lepas. Selama itu laknat malaikat terus kepadanya, waliyadzubillah. Wa in kan akhah li abihi wa ummihi, walaupun ya, dia saudara seayah seibunya, artinya sama. Artinya walaupun bercanda enggak boleh. Ya. Baik, di antara kesalahan dalam berhari raya adalah yang ke-29, main judi. Nah, ini di antara sebagian, ya. Mungkin ada seperti itu. Kasir min al-aulad yal'abuna al-qurrah ala malin yaumil 'id. Kebanyakan di antara anak-anak yang mereka bermain bola yang semisal, ya, ala malin, dengan taruhan, ya, pada hari raya. Yani caranya bagaimana? Kullu fariqin yadfa' mablaghan wal fariq al-faiz yahuzu al-mablaghaini wa hadha haram li'annahu maisirun. Yani satu kelompok membayar, ya. Jadi masing-masing kelompok membayar gitu, mengumpulkan, dan nanti kelompok yang menang mendapatkan jatah itu. Ya. Istilahnya apa ya? Main sambil menang-menangan, dan ada pasang gitu, pasang judi seperti itu. Apa ya? Membayar. Nanti yang kalah diambil jatah itu. Nah, ini haram karena dia judi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijum min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Sungguhnya minuman keras, judi, al-ansab, ya, mengundi nasib. Nah, al-ansab yani berhala, wal azlam mengundi nasib, ini rijis, kotor dari amalan syaitan, maka jauhi agar kalian beruntung. Baik. Fa ayu la'bin fihi maksab wa khasarah fa huwa qimar. Maka mainan apa saja yang ada sistem untung rugi dan sistem spekulasi seperti itu, maka itu adalah judi. Baik. Di antara kesalahan dalam berhari raya adalah jamaah sekalian, dhahabul aulad ila sinema yaumil id. Yani
sebagian anak-anak ketika hari raya berangkat ke sinema. Ini zaman dulu mungkin masih ada bioskop dan semisalnya. Ya. Jadi ada sebagian dulu seperti itu. Atau kalau sekarang kita ke tempat hiburan lah, yang ada maksiat di situ pada hari raya. Atau hari raya malah dangdutan, ini sama saja. Nah, yang ke 31 tabarujul banat, tabaruj al-banat yaumal id. Para wanita-wanita bersolek atau bertabaruj, menampakkan aurat. Nah, takhruj katsiru minal fatayat tabarijat yaumal id ala masma'u mar'a min abaihinna wa ikhwanihinna. Ya. Kebanyakan dari wanita-wanita muda, ya, anak-anak ABG atau wanita muda, ya, itu keluar rumah di hari raya dalam keadaan tabaruj, menampakkan aurat, dan itu diketahui dan dilihat, didengar dan dilihat dari bapak-bapaknya, saudara-saudaranya. Wa hadha haramun la yajuzu. Ini haram, ya, dan tidak diperbolehkan liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi. Sinfan min ahli nar, ada dua jenis manusia dari ahli neraka, lam arahuma, yang aku belum pernah melihatnya, kata Nabi. Yang pertama qaumun ma'hum siyat ka'adnabil baqar. Yang pertama orang yang membawa cemeti seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, yang dengan itu memukul manusia. Artinya ini penguasa yang zalim. Yang kedua nisaun kasiyatun ariyat mumilat ma'ilat, yaitu wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, berenggak-lenggok, ya. Ru'usuhunna ka'asnafil buqtil ma'ilah, kepala mereka seperti penuh onta yang miring. La yadkhul, perhatikan kata Nabi, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Tidak masuk surga wanita ini dan tidak mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu fi masirati kada wa kada. Padahal aroma surga didapatkan atau bisa tercium dari perjalanan yang jauh. Nah, wa makna kasiyat ariyat, dan makna berpakaian tapi telanjang, yakni siyabuhunna syafafah. Makna berpakaian tapi telanjang, yakni pakaiannya itu adalah tembus pandang. Ya, syafafah, tembus pandang. Tashifu an ba'di a'dha'ihin. Ya, sehingga tubuhnya kelihatan, atau yakni tughatti ba'du a'dha'ihinna, ya, yakni menutup sebagiannya, wa takshif an ba'din, namun sebagian tidak tertutup, menutup sebagian, yang sebagian terbuka. Misalnya atasnya ketutup, bawahnya, ya mohon maaf, pahanya, betisnya kelihatan. Nah, atau dhayiqah, maknanya sempit, ya, sehingga tasifu hajma a'dha'ihinna kal bintali wa nahwih. Ya, yakni pakainya ketat sehingga anggota lekuk tubuhnya itu kelihatan, anggota badannya, lekuk tubuhnya kelihatan, seperti memakai celana yang ketat. Maka fayambagi li auliya'il umur, perhatikan ini di hari raya banyak kejadian seperti ini. Fayambagi li auliya'il umur, maka hendaknya bagi para orang tua, ya, an ya'muru banatahum, ya, untuk memerintahkan, ya, putri-putri mereka bil hijabi, an ya'muru banatihim, ya, bil hijabi, untuk memerintahkan putri-putri mereka memakai hijab. Nah, liyanjina bidzalika minan nar, agar selamat hal itu dari api neraka. Allah Taala berfirman, yakni para orang tua agar selamat dari neraka, karena Allah perintahkan itu. Siapa yang tidak menjaga keluarganya terancam neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana api, yang mana waqud itu bahan bakarnya, ya. Bahan bakarnya neraka adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dijaga oleh malaikat yang kasar lagi, bengis, ya, yang tidak pernah mendurhakai Allah apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang diperintah. Ini menunjukkan para jemaah sekalian betapa berat, ya, tanggung jawab sebagai seorang keluarga, kepala keluarga. Nah, penulis menyebutkan beberapa bentuk tabaruj yang diharamkan. Min anwa'i tabaruj al-muharram, di antara bentuk-bentuk tabaruj yang diharamkan, yang pertama khurujul bint min baitiha labisatan jaybah, ya, maqtuhatan lianha tadhhar juz'an min saqiha.
anak perempuan keluar rumah dengan memakai pakaian yang dia rok mini, keluar sebagian bentuk, yakni nampak sebagian bentuk tubuhnya, ya, berupa betisnya dan semisal. Ini pakai pakaian pendek, jaibanir, seperti semacam rok mini begitu. Yang kedua, khurujuha labisatan, ya, bintalan li'annahu yasifu yani saqaha. Anak perempuan keluar rumah dengan memakai celana seperti laki-laki begitu, yang dia nampak, ya, betisnya, atau bisa jadi celana pendek sehingga betisnya nampak, ya. Yang ketiga, khurujuha bisaubin qasir, pakai baju yang pendek keluar rumah. Taib. Atau yang keempat, khurujuha bijilbab dhayiq, keluar rumah pakai jilbab, namun jilbab yang sempit. Jilbab atau dengan istilah jilbab gaul itu, ya, yang yasifu hajma adhaiha, yang dia membentuk. Pakai jilbab tapi jilbab kecil kayak jilbab adiknya yang TK dipakai oleh orang dewasa. Maka ini termasuk tabarruj walaupun pakai jilbab. Ini juga peringatan bagi penjual-penjual jilbab yang seperti itu, tidak diperbolehkan menjual jilbab-jilbab yang ketat seperti itu. Ya, tidak diperbolehkan. Karena itu adalah berta'awun dalam dosa dan maksiat. Yang kelima, khurujuha bika'b alin, ya, keluar rumah perempuan pakai sepatu berhak tinggi. Nah, karlianahu yalfat, ya, karena hal itu bisa menarik perhatian laki-laki. Ketika wanita pakai hak, apalagi jalan di atas lantai, tak tok tak tok tak tok tak tok, ya. Dan juga dengan pakai hak tinggi dia akan menjadi miring dalam berjalan. Yang itu disebutkan di dalam hadis Nabi, mumilat ma'ilat, yang lenggak-lenggok sambil jalan miring, ya. Nah, ini termasuk yang dilarang, ya. Di antara lagi yang bentuk tabarruj bagi para wanita adalah khurujuha min baitiha muta'attirah. Nah, keluar rumah pakai parfum, termasuk tabarruj. Ini semua termasuk tabarruj. Lianna dzalika, karena hal tersebut bisa menarik perhatian. Nah, maka tidak diperbolehkan wanita keluar rumah pakai parfum minyak wangi. Nah, kata Nabi dalam hadis dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu idza sta'tarat famarat bil ma'al majlisi fahiya kadza wa kadza, yani zaniyah. Wanita itu apabila pakai parfum lalu melewati majlis atau tempat duduk atau kaum, ya, maka wanita itu kata Nabi begini dan begitu, yani maksudnya pezina. Ya, bukan wanita itu dianggap zina, tidak, tapi wanita itu adalah seperti wanita pezina karena mengundang nafsu syahwat laki-laki. Taib. Sehingga kata Nabi dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, ayyuma imra'atin ista'tarat famarat biqaumin li yajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang pakai parfum melewati suatu kaum untuk supaya dicium aromanya, maka wanita itu pezina. Dan ini banyak kejadian di hari raya seperti ini, ya. Baik. Nah, insyaallah sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi bersalam-salaman, ya, dengan yang bukan mahram di hari raya, di hari lebaran. Ini banyak kasus. Bahkan tidak afdol hari raya kalau enggak salam-salaman, dan itu laki perempuan yang bukan mahram. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu sudah dianggap biasa, bukan dosa. Bahkan orang yang tidak mau salaman dianggap sombong. Karena kejahilan. Karena sudah saking merebaknya kejahilan, maka orang yang iltizam kepada agama ini dianggap sesat, nyeleneh, menyimpang. Ya, sehingga dianggap tidak mau bergaul, mengucilkan diri dan semisal, dianggap eksklusif, padahal saking kemungkaran sudah merajalela sebenarnya. Ya. Demikian para jamaah, semoga bermanfaat. Ya. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.